proyek-proyek tersebut sudah diresmikan oleh Anies walaupun belum rampung. Ya jadi lawakan lagi. Nah, Anies ini ambisinya jadi presiden atau memang mau jadi pelawak ya? Jadi pelawak itu bagus juga sih. Menghibur hati orang banyak kan ya. Nggak ada kok yang melarang Anies jadi pelawak. Apalagi dengan lawakan yang edan. Yang akan jadi rekam jejaknya seumur hidup. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Masa jabatan gubernur itu bukan hanya beberapa bulan atau setahun 2 tahun ya. 5 tahun. Waktu yang sungguh lama dan banyak buat menghasilkan banyak kerja nyata. Apalagi ketika kampanye kan sudah mengumbar banyak janji, termasuk janji buat para warga miskin. Namun apa yang terjadi? Menjelang lengser, hanya sedikit yang bisa dipamerkan. Itu pun tersaingi dengan foto dan video yang beredar di publik. Memperlihatkan cueknya warga Jakarta terhadap Gubernur Anies. Di KRL, di MRT, di jalan, di trotoar. Warga Jakarta yang asli ya, kebanyakan cuek sama Anies. Bahkan ada momen ketika Anies naik sepeda sambil dadah-dadah ke warga, dan para warga itu diam saja. Jauh sekali jika dibandingkan dengan keriuhan warga menyambut Presiden Jokowi. Lah iya, saya bandingkan aja dengan Presiden Jokowi. Kan katanya mau nyapres. Daripada saya bandingkan dengan gubernur sebelum Anies. Ntar ada yang menuduh saya belum bisa move on. Lanjut ya. Kerja nyata di masa jabatan masih aktif itu akan menjadi tabungan, investasi ya, ketika yang bersangkutan mau menuju jenjang karir politik yang lebih tinggi lagi. Apalagi kalau mau nyapres, mengikuti jejak seorang Jokowi, ya jelas nggak bisa hanya bermodalkan tata kata. Dan sekarang, per hari Senin 17 Oktober 2022, Anies sudah tidak lagi punya jabatan publik. Sudah kehilangan panggung buat tampil di depan warga yang secara relevan dengan jabatannya ya. Ya beda dong ya. Misalnya Jakarta banjir lagi, lalu Anies tiba-tiba saja menengok para pengungsi banjir gitu. Dimana dia tidak lagi datang sebagai seorang gubernur. Malah bakal dapat pertanyaan, dulu waktu masih jadi gubernur kemana aja? Makin kesini kan Anies makin nggak pernah menengok warga Jakarta yang terdampak banjir. Terkesan menghindari para korban banjir. Takut dituntut warga kali ya. Gara-gara minimnya hasil kerja yang bisa dipamerkan Anies, maka menjelang lengser terlihat bahwa Anies ini makin panik ya. Soalnya kan stadion JIS yang awalnya jadi andalan Anies, ternyata malah ada kejadian pagar tribun yang ambruk. Lalu ada pula kisruh soal PSSI yang tidak memakai stadion JIS untuk menggelar pertandingan karena tidak sesuai dengan standar FIFA. Itu jadi hantaman keras ya buat Anies. Makin sulit untuk mencari sarana untuk mengglorifikasi dirinya sendiri. Lah Formula E saja belum ada kan perhitungan resmi untung ruginya gitu. Gimana itu? Sangat panik ya. Itu kesan yang bisa ditangkap jika melihat perilaku Anies dari segi politis. Gelagapan ya. Akhirnya cara yang merepotkan warga pun diambil sama dia, yaitu mengubah nama-nama jalan di Jakarta. Ingat kan itu ya? Lalu mengubah istilah penamaan rumah sakit yang dampak administratifnya ternyata ditanggung oleh si rumah sakit itu sendiri. Jadi Anies ini mau dapat nama, mau namanya lebih terkenal lagi, tapi dengan cara yang merepotkan orang lain. Sepertinya dia sudah tidak peduli lagi, yang penting ada ide, ada cara, ambil saja, lakukan. Walaupun dampaknya sebenarnya yang negatif, baik di persepsi publik maupun di pemberitaan. Citra Anies tidak terdongkrak, jadi olok-olok sih iya, dan juga jadi kejengkelan warganya sendiri ya. Bayangkan aja sampai 50.000 warga Jakarta harus ganti KTP, 50.000, gara-gara ulah Anies ya. Itu baru urusan KTP, belum dokumen-dokumen yang lain. Kelihatan sekali ya paniknya, jadi malah mengambil cara-cara yang malah jadi senjata makan tuan. Dan Anies masih belum berhenti waktu itu ya. Dia tidak bisa lagi menyetop kepanikannya sendiri, apalagi ketika Nasdem benar-benar mendeklarasikan pencapresan Anies tanpa koalisi partai yang pasti bisa membawa Anies secara nyata ikut pilpres.
Anies pun kembali harus mencari-cari sesuatu yang bisa dikampanyekan sebagai hasil kerjanya. Ingat ya, keramaian dukungan terhadap Anies Nyapres ya adanya di medsos aja. Soal deklarasi-deklarasi nyata di lapangan kan Anies masih kalah jumlah dari para pendukung saingannya, Ganjar Pranowo. Ini juga menambah kepanikan Anies. Mana ada beberapa banjir kan di Jakarta. Seakan alam ikut memperlihatkan ketidakbecusan Anies. Bingung dong. Mungkin Anies kemudian terinspirasi oleh AHY dan SBY. Masih ingat kan? Ketika AHY menyebut bahwa ada proyek-proyek infrastruktur yang sudah dikerjakan di era SBY sampai 70 hingga 90%. Sehingga Presiden Jokowi waktu itu tinggal menyelesaikan sedikit dan tinggal gunting pita saja. Nah, bisa jadi Anies mendapat ide dari pernyataan AHY ini kan. Kan mereka juga lagi akrab-akrabnya tuh berdua. Atau mungkin juga ide itu diusulkan dari kubu AHY untuk menambah hasil kerja Anies berupa sesuatu yang besar, yang tampak ya di depan publik. Walaupun dulu Anies pernah menyindir soal infrastruktur. Katanya kalau hanya bangun kota, Firaun juga bisa. Nah sekarang dia ini malah mencari-cari bangunan infrastruktur untuk diklaim sebagai hasil kerjanya. Menjilat lidah sendiri itu kayaknya nggak masalah ya buat Anies. Pokoknya demi copras-capres. Akhirnya, ketemu ide yang memungkinkan Anies menambahkan hasil kerja nyata di raportnya, yakni proyek-proyek yang sekarang masih dibangun. Proyek-proyek itu belum rampung 100%, namun diresmikan oleh Anies. Gimana itu logikanya ya? Diresmikan tapi belum rampung. Padahal biasanya ya sebuah proyek yang sudah rampung 100% pun bakal ada rangkaian kegiatan dari soft launching dulu, lalu beberapa waktu kemudian baru resmi beroperasi gitu ya. Ide yang edan ini. Hanya Anies yang punya muka untuk melakukannya kan. Ada 3 proyek yang sekali lagi belum rampung tetapi diresmikan atau di launching oleh Anies. Yang pertama, pada tanggal 6 Oktober lalu, Anies meresmikan Waduk Brigif di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Menurut anak buah Anies sendiri, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, waduk itu progresnya baru sampai 70%. Jadi nanti Desember baru rampung 100%. Masih ada bagian yang ditutup seng, pagar belum rampung, jalur pejalan kaki belum rapi, konblok belum terpasang semuanya. Dan masih ada papan proyek yang menandakan proyek masih berlangsung. Namanya juga belum rampung kan ya. Proyek kedua yang diresmikan atau di-launching oleh Anies pada tanggal 10 Oktober lalu adalah Fasilitas Pengolahan Sampah RDF di tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang di Bekasi ini ya. Yang proses pembangunannya baru mencapai 83%. Anies sendiri yang bilang ke awak media, nanti bulan Desember baru rampung. Fasilitas ini baru beroperasi nanti bulan Januari 2023. Lah terus ngapain di launching? Proyek ketiga adalah halte Transjakarta Bundaran HI yang diresmikan Anies pada tanggal 15 Oktober lalu. Hari Sabtu lalu ya, sehari sebelum lengser. Kondisinya ya belum rampung. Sebagian area masih ditutup, bahkan atapnya bocor ketika diresmikan oleh Anies. Anies sendiri mengakui bahwa halte itu masih dalam fase finishing, penyelesaian gitu ya, belum rampung. Terus kenapa diresmikan coba? Edan gak sih? Ini masuk media loh semuanya. Ketiga proyek yang belum rampung ini, tapi sudah diresmikan oleh Anies, masuk media semuanya ya. Hanya Anies yang sanggup begini. Ngibul ini namanya. Wong belum selesai kok sudah diresmikan. Nggak ada orang lain yang mau nyapres. Dengan modal peresmian proyek yang belum rampung. Nggak ada. Yang ada biasanya ada proyek-proyek yang sedang dikerjakan dan kemudian dilanjutkan oleh pemimpin era berikutnya. Yang meresmikan ya pemimpin selanjutnya. Anies tahu benar soal ini karena di awal jabatannya sebagai gubernur, Anies sudah pernah mengalami ini. Dia meresmikan berbagai proyek yang sudah dikerjakan di era gubernur sebelumnya. Seperti kawasan Kali Besar di Kota Tua, flyover Bintaro, underpass Kartini, dan lapangan Banteng.
Atau ada proyek-proyek yang mangkrak ya, itu umum ya terjadi ya, jadi berita itu biasa itu. Nah, terus proyek-proyek yang belum rampung ini, ketika kemudian rampung dan diresmikan benar-benar oleh misalnya penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi, nanti akan disebut bagaimana di berita-berita? Ya bisa saja disebut sebagai bahwa proyek tersebut sudah dikerjakan di era Anies, nggak masalah. Tapi kemudian disebut lagi bahwa di era Anies, proyek-proyek tersebut sudah diresmikan oleh Anies walaupun belum rampung. Ya jadi lawakan lagi. Nah, Anies ini ambisinya jadi presiden atau memang mau jadi pelawak ya? Jadi pelawak itu bagus juga sih. Menghibur hati orang banyak kan ya. Nggak ada kok yang melarang Anies jadi pelawak, apalagi dengan lawakan yang edan, yang akan jadi rekam jejaknya seumur hidup. Selalu dari kura-kura.